siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita diberi rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di SDN 104213 dalam acara pelajaran dari guru penggerak. Itu harus diimbaskan juga ke sekolah kita untuk kemajuan. Apabila kurang jelas, tanya aja langsung sama Ibu Dini ya. Jadi ini dibilangkan kegiatan kerja yang mengarahkan kepada menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini judulnya. Jadi modul dari 14 budaya positif di komunitas belajar SDN 104213 Deli Tua. Sama-sama kita dengarkan dari paparan Ibu Dini nanti ya. Ibu hanya sebagai pembuka di sini. Nanti untuk menjelaskannya Ibu Dini Damayanti mengupas tuntasnya ya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru sekalian. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya dan kesediaannya berhadir di siang hari yang panas-panas ini untuk menghadiri penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif merupakan tugas dari pendidikan guru penggerak angkatan 10 dengan peserta saya sendiri Dini Damayanti. Selanjutnya kita menuju ke kesepakatan atau keyakinan kelas kita dulu untuk hari ini, kesepakatan bersama untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, kita saling menghormati dan saling menjaga ketertiban. Jadi saya mohon jangan nanti ada diskusi di dalam diskusi kita untuk menjaga ketertiban kelas hari ini. Oke, sambil memandang-mandang, saya di guru penggerak, pendidikan guru penggerak angkatan 10 difasilitasi oleh Ibu Fasilitator Era Miswati SAG, dan satu lagi difasilitasi oleh pengajar praktik Ibu Sri Rahayu SPD. Nah, sebelum kita mulai, mari kita ice breaking dulu sebentar karena sudah tegang-tegang kali saya lihat mukanya ya Bu. Cari posisi yang nyaman. Digoyang kakinya, tapi awas nanti yang asam urat kecil aja Bu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ternyata kalau disuruh goyang-goyang ibu-ibu ini masih ini ya, luwes ya Bu. Aduh. Nah, memang kita ini kalau bergoyang-goyangnya kan Bu. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya dulu dengan Bapak Ibu. Ini tidak ada kaitannya dengan benar salah. Saya hanya mau menanyakan pendapat Bapak dan Ibu guru sekalian. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak
Setuju atau tidak? Kira-kira Ibu setuju atau enggak? Setuju. Coba yang mana Ibu? Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Ini bagaimana pernyataan yang kedua? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nah, ini sering kita lakukan ini. Nanti ada kaitannya dengan materi yang akan saya paparkan. Satu persatu akan terjawab nanti, Ibu. Ini merupakan pertanyaan pemantiknya. Nah, selanjutnya ada perubahan paradigma. Nah, ada kertas yang saya bagikan tadi dengan Bapak dan Ibu guru. Saya meminta satu orang di satu kursi untuk menuliskan satu benda yang paling berharga yang Bapak dan Ibu guru miliki. Satu saja, Pak. Tuliskan. Iya. Yang tidak akan Ibu berikan pada siapapun juga. Nah, tuliskan Bu, pakai apa Bu? Pulpen. Mau itu emas, mau apa, gimana pun bentuknya. Boleh Bu, suami pun tulis Bu. Iya Bu, betul Bu. Ibu tuliskan. Boleh. Gimana? Oh, itu Bu, lagi dibagi tiketnya Bu. Ibu tuliskan satu saja Bu. Jangan banyak-banyak Bu, nanti ditulis pula semuanya kan Bu. Tempat tidur boleh. Boleh Bu. Boleh. Udah selesai ditulis Bu. Nah, sekarang Ibu letakkan di salah satu telapak tangan, terserah yang mana saja, kiri mau kanan, genggam erat-erat. Oke? Iya, tepal gini Bu, digenggam. Kemudian teman sebelahnya, yang sebelah, ambil yang di genggaman tangan Ibu yang di sebelah tadi, dengan cara apapun, mau dibujuk, dirayu, diancam, dihardik. Misalnya nih, Bu, kan nggak ada yang tahu yang Ibu tulis tadi kan? Nah, misalnya nih, Bu Sina Bella sama Bu Mena, sini lah Bella, kalau nggak lepasin, nggak balikkan nanti lukanya Bella. Gitu ya kan? Nggak lepasin lukanya Bella. Nggak apa-apa Bu, dengan cara apapun, silahkan direbut. Saya hitung 1, 2, yang memegang, yang berkepal, tetap usahakan dengan segala daya depan depan. Ingat, Ibu tidak boleh memberikan pada siapapun. Ayo, 1, 2, 3, mulai. Ayo. Nggak apa-apa, pokoknya berebut Bu. Kita mau berebutnya. Oke. Iya, berperan. Ayo. Ancam Bu, ancam, nggak apa-apa. Dan ada yang dapat? Ada. Apa yang terjadi Bu ketika Ibu berebut tadi? Berarti ada nggak yang dapat, yang berhasil mendapatkan dari pengaman? Ada. Oh Ibu dapat? Punya Ibu Ayu? Gimana cara Ibu bisa mendapatkannya Bu? Kami kerjasama. Oh, kita sekarang kerjasama. Ada yang kebanyakan yang nggak dapat ya Bu? Yang nggak dapat gimana cara mempertahankannya Bu? Digenggam Sekuat tenaga, segala daya upaya. Nah, itulah Bu yang dilakukan siswa selama ini sama kita. Ada paradigma ilusi kontrol yang kita buat. Yang pertama, kita itu bisa mengontrol ilusi guru mengontrol murid. Kita itu bisa mengontrol anak-anak itu. Kamu harus begini ya. Nah, kalau kamu nggak mau berarti kamu salah. Kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik yang membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Misalnya tadi kan kalau ada yang berebut, kau nanti kalau kayak gitu nggak bagus lah sama aku, kayak berebut kertas tadi Bu. Itu sama seperti kita merebut apa yang siswa mau sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya tadi yang dilakukan Ibu Asni, nanti kalau misalnya
mau kasih, aku kasih juga punyamu loh, gitu kan. Barter mereka ya kan. Nah, satu lagi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Disinilah letak kesalahan fatal dari kita, Bu. Bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kita sebagai orang dewasa seringnya memaksakan kehendak kita kepada siswa. Nah, apa yang terjadi? Itulah maka banyak penolakan-penolakan dari siswa. Apa yang mendasarinya? Nanti kita kupas selanjutnya. Nah, ini dia, Bu. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori. Stimulus respon kita, Bu, yang kita respon yang kita inginkan, kita menginginkan itu yang kamu butuhkan itu yang saya ajarkan. Tapi teori kontrolnya kita itu beda loh. Saya nggak butuh apa yang kamu ajarkan gitu misalnya kan, Bu. Anak murid kan sering gitu kan, Bu. Saya itu nggak perlu, Bu. Sehingga acuh tak acuh. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ini yang paling sering, Bu. Kita beranggapan bahwa siswa itu sama dengan kita. Dia lihat, ini salah loh. Nah, salah menurut kita itu belum tentu salah menurut siswa. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi beda, Bu. Yang dia lihat itu sama yang kita lihat beda. Makanya perlu daya upaya untuk kita itu bisa menjelaskan dengan sebenar-benarnya kepada siswa. Cara dia menalari dengan cara kita menalari itu beda tingkatannya, Bu. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ini yang sering buat pergaduhan ini ya kan, Bu. Kita paksa, enggak gitu loh kata Bu Sinambela. Iya betul. Ya kan, datang Ibu juga sama, Ibu juga sama Ibu. Ibu bilang, bukan gitu loh Bu Bella maksud saya. Bukan loh Bu Bella. Itu juga sama siswa, Bu. Maksud Ibu gini loh, Nak. Gitu kan, Bu. Maksud Ibu itu supaya kamu itu baik, supaya kamu itu bisa pintar. Tapi rupanya teori kontrolnya semua kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita pahami, Bu, anak-anak itu sebenarnya dia itu maunya itu gimana gitu, Bu. Dunia dia itu dunia yang macam mana? Belum sampai dia ke dunia kita yang kompleks, belum, Bu. Nah, kemudian orang lain perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini kita juga ini, Bu. Ini kayaknya stimulus respon kita jadi selama satu sekolah selama kegiatan pembelajaran ini kan, Bu. Salah aja kita lihat, salah aja perilaku buruk itu. Padahal semua perilaku itu punya tujuan. Ini nanti berkaitan dengan motivasi anak atau kebutuhannya. Nah, satu lagi, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini sama juga dengan semua orang melihat hal yang sama. Maunya kita itu, orang itu sesuai dengan apa yang kita mau. Padahal tidak. Kan gitu, Bu. Nah, teori kontrolnya kita itu nggak bisa mengontrol orang lain. Yang kita bisa cuma memberikan pandangan. Lalu, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Udah dibujuk-bujuk, kayak tadi ngasih kertas tadi ya. Kasihlah, sinilah, nanti ku ganti sama ini. Rupanya si Bu Ayu nggak boleh, nggak mau aku katanya ya kan. Datanglah Bu Asni naik darahnya. Kau nggak kau kasih katanya. Nah, besok aku nggak mau aku piket katanya. Kau yang piket katanya. Padahal sebenarnya yang paling baik itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau kita berkolaborasi, misalnya sama anak-anak gimana, apa yang mau kita lakukan? Anak-anak tadi pun, oh Bu, begini. Dia menjalankannya, kita pun menjalankannya. Jadi sejalan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Satu lagi, ini yang paling akhir, model berpikir menang kalah. Pokoknya kalau pendapatku nggak diterima, aku yang menang, kau yang kalah. Gitu ya Bu. Ini sering dalam pemungutan pengambilan suara ini ya Bu. Nah, sama juga kita ke anak-anak itu gitu. Kalau dia berhasil nurut sama kita, berarti kita yang menang. Tapi kalau dia tidak nurut sama kita kan kalah. Padahal yang sebenarnya itu harusnya win-win solution. Model berpikir menang-menang. Dia taati dengan kesadaran, kita pun menjelaskan dengan kesadaran, sehingga
apa yang kita ungkapkan itu bisa masuk ruhnya ke dalam diri si anak. Jadi dia mengikutinya itu dengan tanpa paksaan. Itu Bu yang sebenarnya. Nah, inilah Bu, mengubah paradigma stimulus ini sebenarnya yang harus kita rubah itu pandangan kita Bu. Kita yang mengubah secara perlahan-lahan cara kita memandang tingkah laku siswa. Itu dia Bu. Oke, kita masuk ke apa itu budaya positif. Kira-kira kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, apa sih budaya positif dalam perspektif Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan pendapat? Dalam pandangan Pak, Bapak itu mengartikan budaya positif itu seperti apa gitu Pak? Ayo boleh diminta. Misalnya kalau anak itu Bu lambat datang, kita berpikir positif bukan karena ini lama Bu. Mungkin karena dia ini orang tuanya sakit, mengurus orang tuanya maka dia terlambat datang. Jadi kita nggak berpikir negatif atau kenapa dia terlambat datang. Oh, berarti budaya positif itu ada korelasi dengan pikiran positif gitu ya Bu? Nah, kalau Bapak Ibu yang lain? Budaya positif, budaya itu hasil cipta, karya, karsa, pemikiran manusia yang biasa untuk yang diberlakukan di masyarakat. Nah, budaya positif katanya. Budaya positif itu adalah budaya yang kebiasaan yang baik yang dikerjakan siswa gitu. Nah, ya Bu, kebiasaan yang baik itu berkorelasi dengan nilai-nilai. Nah, jadi Bu, budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ini seperti yang diutarakan Bu Asmi tadi. Misalnya dia terlambat, kita tanyain kenapa. Ini berkaitan dengan dia menjadi pribadi yang kritis, gitu Bu. Nanti kita kaitkan ke segitiga restitusi, kasus Ibu tadi, siswa terlambat tadi. Oke, selanjutnya dalam budaya positif itu Bu ada 6 konsep intinya. Yang pertama disiplin positif. Yang kedua kebutuhan dasar manusia atau motivasi perilaku. Yang ketiga teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Lalu yang selanjutnya restitusi, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini kita kupas satu-satu nanti Bu. Disiplin positif gitu Bu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru Bu. Ini udah sering kita dengar ini kan Bu. Beberapa kali kita pelatihan selalu yang dibawakan adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu Bu, pembelajaran yang kita rancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya Bu, kita memfasilitasi semua kebutuhan belajar siswa Bu, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini Bu sesuai dengan perkembangan teori psikologinya katanya Bu. Ini nanti berkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Anak-anak itu terlahir sudah dengan kemampuannya masing-masing Bu. Yang perlu kita lakukan adalah mengarahkannya, membuat tegas garis yang telah Tuhan berikan kepada dia Bu. Jadi bukan kita yang ciptakan Bu, gitu dia Bu. Nah, dengan apa? Dengan sesuai zaman yang kita buat. Misalnya, dulu saya belajar nggak ada menggunakan Chromebook. Nah, sekarang nggak ada menggunakan HP. Nah, sekarang anak-anak itu harus belajar menggunakan itu. Kenapa? Karena inilah zamannya. Ingat, kata Rasulullah, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi jangan kita paksakan zaman kita sama dia Bu. Dia punya zamannya sendiri gitu Bu. Selaras atau sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan anak itu punya kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman gitu dia Bu.
Oke, kita lanjut di disiplin positif. Nah, disiplin positif itu Bu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikatif antara guru dan siswa. Selanjutnya, penerapan disiplin positif mengajarkan murid memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan sehingga dia menghormati dirinya sendiri, tanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing. Disiplin positif ini dapat kita simpulkan menjadi salah satu cara kita menerapkan budaya positif tadi, nilai-nilai yang kita anggap baik, yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa reward, ancaman maupun hukuman. Jadi anak-anak itu nggak takut, dia itu melaksanakannya itu nggak, nanti aku dimarahin sama ibu itu, kalau nggak pakai topi nanti aku dihukum sama Pak Apip misalnya. Nanti kalau aku nggak ini aku diapain sama ibu ini, nggak bawa buku ini diapain sama ibu ini. Bukan lagi gara-gara dia takut ancaman, tidak, dia itu sadar sepenuhnya bahwa kebutuhan belajarnya meminta dia atau memaksa dia untuk secara sukarela membawa apa yang dia perlukan. Gitu dia. Nah, nilai-nilai kebajikan yang terangkum dalam budaya positif tadi itu disepakati bersama terlepas dari suku apapun, agama apapun, bahasa apapun yang melatar belakanginya. Jadi nanti karena kita ini Bu ada perbedaan pandangan kalau antar sesama suku ya kan Bu. Ada perbedaan keyakinan juga. Jadi yang dipandang benar di suatu suku, di suatu agama, di suatu latar belakang itu belum tentu benar bagi yang lain gitu. Maka nilai-nilai kebajikan yang kita kembangkan itu adalah nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Nah ini udah sampai nih ya Bu, profil pelajar Pancasila ini ya Bu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa. Apalagi Bu? Profil pelajar Pancasila. Berpikir kritis, kreatif, gotong royong, mandiri, iya, bernalar kritis satu lagi. Nah, jadi kita pusatkan pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita ke kebutuhan dasar manusia, Bu. Jadi pada intinya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Bertahan hidup, memiliki rasa kasih sayang, dan diterima penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, tadi seperti contoh yang diutarakan oleh Bu Asni, bahwa ada siswa yang terlambat. Bu, saya terlambat karena saya di rumah mengurus mama saya, katanya. Kira-kira Bu, di mana itu Bu? Kebutuhan mana yang berusaha dia penuhi? Kasih sayang. Karena dia dari rumah nggak dapat kasih sayang dari orang tuanya, dia minta dari kita, Bu. Jadi sebenarnya itu wujud dari permintaan pemenuhan kebutuhan dasar dia, Bu. Sama ketika kita temukan anak-anak malas-malasan di kelas, Bu, boleh kita tanya, udah sarapan kau nak? Kenapa? Atau dia berantem gara-gara rebutan makanan di dalam kelas, atau dia makan tanpa sepengetahuan kita. Dia itu sedang memenuhi kebutuhan hidupnya, bertahan hidup. Itu dia, Bu. Jadi jangan langsung kita, pokoknya kalau kau masih makan besok, ibu hukum kau hormat bendera selama 5 jam, kita bilang. Nah, padahal kita belum sadar ini kebutuhan hidupnya ini belum terpenuhi dari rumah, sehingga di sekolah dia cari itu, Bu. Namanya kebutuhan hidup kan, yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, kan gitu dia, Bu. Nah, ini yang kelima ini, Bu, setiap hari bersinggungan sama kita, Bu. Karena kadang-kadang cara pemenuhannya salah atau kurang tepat, atau kembali lagi ke cara memandang tadi, stimulus respon. Ya kan, Bu, kita berpandangan itu kelakuannya salah, padahal sebenarnya dia sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Oke, sampai di sini masih bisa diterima Bu? 8 Bu Dini pun banyak kali cakap Bu Dini nih. Yang petani itu kan itu sering kita temukan di kelas Bu. Iya. Makan di kelas. Iya Bu, memang itu Bu. Nah nanti kita ke segitiga restitusi, ada nanti Bu partnya. Gak usah Ibu langsung nggak sabar Ibu ya kan, udah antusias sekali dengan Bu Asni. Saya makanya suka kalau ada Bu Asni nih gitu, cepat dia ya, langsung. Nah inilah dia Bu, motivasi perilaku manusia. Kadang-kadang Bu, anak-anak itu mengikuti apa yang kita mau itu dua Bu, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Satu lagi dia itu mengharapkan punishment atau mengharapkan reward, penghargaan. Dia mengharapkan kita bilang, ih bagus sekali lah kau nak, pintar sekali lah kau nak. Itu bagus, tapi pada tempatnya. Kalau terus-terusan, itulah yang menyebabkan anak-anak tadi kita bilang gila penghormatan ya kan, gila penghargaan ya kan. Nah itu dia, di sini dia Bu, untuk mendapatkan imbalan atau, nah yang dua ini Bu, motivasi ekstrinsik dari luar datangnya. Jadi ketika itu berhenti menghukum dia dan berhenti memberikan dia itu reward, maka hilang semuanya, keteraturannya tadi hilang. Padahal harusnya sudah dibiasakan jadi kebiasaan kan? Tapi bukan Bu, tidak. Makanya ini banyak ini contoh-contoh di sekolah kita, murid-murid kita gini banyak Bu. Rupanya dia dapatkan motivasi itu dari luar, dari gurunya, bukan dirinya yang sadar. Nah, bagaimana motivasi intrinsiknya? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi Bu, kita berikan mereka pemahaman, kita berikan mereka alasan kenapa harus melakukan itu secara sadar, tanpa kita berikan hukuman, tanpa takut tadi Bu, tanpa kita berikan hadiah gitu Bu. Jadi memang, oh memang ini kewajiban saya gitu, saya ini pelajar gitu Bu. Makanya sering kan kita dengar ada guru-guru bilang, makanya kau maca gitu ya kan Bu. Maksudnya itu kalimat makanya kau maca itu supaya dia itu dapat motivasi intrinsik. Tapi kalimat yang kita keluarkan salah. Anak-anak menanggapinya suruh ngaca aja, apalagi laki-laki. Ya kan Bu, loh ngaca disuruh ngaca ini rambutnya Bu. Ya kan Bu? Bukannya malah dia, oh salah saya ya, bukan. Nah ini berkaitan dengan motivasi perilaku gitu Bu. Nah selanjutnya ini tadi perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu Bu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba murid nggak tahu. Misalnya terlambat dia, udah hormat kau di bendera sampai istirahat. Dia nggak tahu ya kan Bu, aku terlambat kok disuruh ini gitu kan Bu. Baru nanti misalnya kita suruh dia pasal ini 100 halaman gitu misalnya, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Nah itu hukuman Bu, jadi yang kita lakukan itu hukuman. Nah kemudian dia tidak dilibatkan atau satu arah, ini fisik ataupun psikis. Kita biasanya kalimat kita tuh gini Bu, kau aja pun yang terlambat, tiap hari kau terlambat, tiap hari kau aja, kita bilang sering itu kan Bu. Nah itu hukuman Bu secara psikis. Lalu konsekuensi, dia terencana, disepakati sesuai peraturan murid, tetap dibuat tidak nyaman sikap guru selalu memenangi. Kita ini maksudnya Bu, konsekuensi nih, dia itu tahu Bu saya terlambat, terus kalau terlambat kayak mana? Saya Bu dihukum, apa kira-kira hukumannya? Sesuai keyakinan kelas kita lah Bu. Nanti ada keyakinan kelas di bab selanjutnya. Lalu restitusi, proses menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan secara kolaboratif dan dia sendiri yang mengajukan solusinya. Misalnya kita bilang, kenapa kamu terlambat? Saya Bu tadi mama saya sakit Bu, jadi saya ngurusi mama dulu.
Nah kemudian kamu tahu kan kalau terlambat itu gimana? Iya Bu, saya pasti dihukum kan Bu. Saya tahu Bu kalau terlambat nanti saya ketinggalan pelajaran. Kalau ketinggalan pelajaran saya nggak bisa menjawab soal ujian Bu, nggak dapat pengetahuan. Nah itu dia udah mulai sadar Bu. Itulah restitusi. Lalu bagaimana kamu nanti mengatasinya? Bu, saya mencatat Bu, saya tidak akan terlambat lagi 10 lembar. Sama, di sini 10 lembar. Tapi dia nggak tahu tiba-tiba kita suruh catat. Nah di sini Bu, dia itu udah mulai oh kalau terlambat pasti dapat hukuman. Kalau di sini dia sendiri Bu, di restitusi dia sendiri yang memberikan hukuman untuk dirinya sendiri. Ini untuk menciptakan motivasi intrinsik tadi. Jadi dia udah sadar, oh saya terlambat. Kalau saya terlambat tuh saya harus begini. Gitu Bu. Udah tahu dia, maka dia berusaha untuk tidak terlambat lagi ke depan harinya. Nah ini yang paling Bu, yang paling harus kita tekankan. 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 Bu yang sering sekali kita laksanakan. Pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau. Lalu yang paling jarang adalah sebagai manajer. Ini yang paling jarang saya bilang karena saya pun sendiri begitu. Jadi rupanya saya sadar, oh rupanya saya selama ini bertindak sebagai ini. Kalau kita bertindak sebagai penghukum Bu, contoh misalnya anak-anak itu makan di kelas saat jam pelajaran, terus kita bilang, sinilah kau dulu anugerah, pohon bendera 1 jam, kita bilang. Karena dia tadi makan di kelas. Itu posisi kontrol kita itu sebagai penghukum Bu. Jatuh langsung hukuman tanpa dia tahu kenapa, tanpa ada penjelasan, kita hukum dia. Atau dia nggak pakai sepatu hitam, kita bilang, buka sepatumu sampai kau pulang nggak pakai sepatu lagi, panjang kaki, kita bilang. Nah itu penghukum. Kemudian berapa kali Ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan. Ini berkaitan dengan kau aja. Asik kau aja lah, gitu ya kan Bu. Kau lah terus yang bermasalah, kau. Baru kalau ada pun yang lain yang bermasalah nanti kita bilang, pasti sini kan. Untuk dia memang selalu itu kita bilang. Nah itu penghukum Bu. Kita hukum secara psikis. Selanjutnya sebagai teman. Kalau sebagai teman Bu, misalnya dia makan nih ya kan, terus kita bilang, simpanlah nak makanannya, nanti dimakan ya nak pas jam istirahat, sama-sama Ibu kita makan sama-sama. Nah itu sebagai teman. Ada pendekatan kita yang mendekatkan diri secara persuasif. Kita datang sama dia, simpanlah nak, nanti ya nak ya. Nah itu sebagai teman. Ada buruknya ada. Jadi ketika sudah dekat sama kita, sehingga sama guru yang lain acuh. Kadang-kadang kan sering kan Bu, misalnya kayak si Anugrah, sama Bu Manda dia baik kali tuh, tapi sama saya, kata Bu Asmi, saya ini dilawan aja terus-terusan, dilawan aja. Rupanya pendekatan posisi kontrol yang dilakukan Bu Manda sama si Anugrah itu sebagai teman. Berbeda ketika berhadapan sama Bu Asmi, kan gitu. Bu Asmi muncul sebagai penghukum sama dia atau pemantau. Nah kalau pemantau sehingga yang salah itu terus saja terlihat. Itu dia Bu. Misalnya ini kan sebagai pemantau, apa yang kau lakukan? Kamu tahu kan konsekuensinya. Belum apa-apa udah ngomongin konsekuensi. Semua dibilangin, udah cerita, makan, nggak siap PR, kalau ngerjain, kita bilang. Itu sering itu Bu. Saya pun sendiri gitu Bu, kadang-kadang di kelas. Rupanya itu saya jalankan posisi kontrol saya sebagai pemantau. Oh salah gitu ya kan Bu. Biasa itu Bu. Yang tidak biasa itu sudah tahu salah, tidak mau merubah paradigmanya. Makanya ayo sama-sama kita berubah Bu, pelan-pelan, nggak usah kencang-kencang. Nah, kalau saya tadi pun ini kan tentang makan tadi. iya nanti. Nah kalau makan, saya ambil makannya. Ya, nanti Bu, itu Bu jatuhnya masih ke hukuman. Nanti kita pelajari segitiga restitusi namanya Bu. Ada di situ kiat-kiatnya. Nah kemudian yang terakhir sebagai manajer. Nah kalau ini dia makan di kelas kita panggil.
kenapa makan nak? Lapar Bu. Kenapa kok kamu makan kayak mana kawan-kawanmu yang lain? Kita bilang, iya Bu, memang lapar tuh Ibu tahu, sama Ibu lapar juga ini, kita bilang kan. Jadi kayak mana kira-kira kamu memperbaikinya? Ya Bu, besok saya nggak akan makan lagi Bu di kelas, katanya. Betul ya? Iya Bu. Orang tua aku perlu tahu nggak ini? Enggak Bu, gitu kan. Nah itu posisi kontrol kita sebagai manajer, sehingga dia sadar, oh saya salah saya rupanya saya makan. Tapi Ibu ini nggak marah gitu ya kan, nggak langsung, ya hormat ya bendera ya, nggak kayak gitu Bu. Jadi ada pendekatan kan, kita kalau didekati secara persuasif kan enak kan Bu. Kenapa Bu beda? Kan Bu, oh gini Bu, tadi gini Bu, saya pun kenapa Bu gini? Bu tadi saya gini Bu, gini. Nah, Ibu tahu itu salah kan Bu, iya salah Bu. Jadi kayak mana Bu seharusnya, misalnya di kepala sekolahnya saya kan Bu, saya seharusnya gini Bu. Nah, posisi kontrolnya itu jalan sebagai manajer. Enak kalau didekati secara kayak gitu kan Bu, persuasif. Sehingga ini yang seharusnya stimulus kita tadi, kok kayak gitu ya. Jadinya kita, oh rupanya Ibu ini memandang kita sebagai ini, sebagai manusia. Sama, anak-anak juga gitu, oh rupanya Ibu ini memandang saya sebagai begini, benar Ibu ini gitu. Jadi dia secara nggak sadar ikut apa mau kita gitu. Nah, ini dia Bu kalimat-kalimatnya. Posisi kontrol apakah aku? Ibu kecewa kali sama kau. Kira-kira sebagai apa nih Bu? Kecewa kali Bu sama kau, kita bilang. Sebagai penghukum ya Bu. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai pemantau. Selanjutnya, peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Ini sebagai manajer. Oke. Ayo bantulah demi Ibu ya. Ini sebagai, ini Bu, satu lagi rupanya kurang. Pembuat merasa bersalah. Nah, ini sering juga nih. Aduh janganlah kayak gitu aja lah, kerjain lah nah. Nanti kalau nggak mau kerjain Ibu dimarahin kepala sekolah, ribut jadinya, diam lah nah. Malu kita sama kelas sebelah. Nah ini sebagai pembuat rasa bersalah. Atau anak-anak tadi ketahuan begaduh, kok jangan begaduh lah, nah malu kita sama sekolah lain, nah malu kita bilang. Ini sebagai pembuat rasa sehingga si anak tadi pun, salah kali aku. Matilah beli, ampun, salah kali aku sama Ibu ini. Bisa reaktif Ibu ini sama aku ya ampun, gitu ya kan. Nah itu sebagai pembuat rasa bersalah. Nah jadi kalau udah demi Ibu ya, atau biar jangan malu ya kita ya, nah itu sudah pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, apa rencana kamu memperbaiki hal ini? Ini kira-kira sebagai apa Bu? Sebagai manajer. Nah, lalu kita ke pembentukan keyakinan kelas. Nah, ada yang pernah menjalankannya ini Bu? Atau sebelumnya namanya kesepakatan kelas, ya kan Bu? Kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan katanya Bu? Kalau peraturan Bu, kita yang buat. Dia tidak dua arah. Artinya siswa dia hanya sifatnya mengikuti, bukan dari dia, tapi dari kita untuk diikutinya. Kalau keyakinan kelas kita buat bersama Bu, sehingga sama-sama kita jalankan. Nah, keyakinan kelas ini Bu dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Contohnya kayak menghormati tadi, tidak datang terlambat. Tapi siapa yang bilang? Bukan kita yang bilang Bu, anak-anak Bu. Anak-anak yang mengusulkan sama kita, Bu, nggak boleh terlambat, tempel, jebrek. Bu, nggak boleh mencontek, tempel, jebrek. Bu, saling menghormati, tempel, kan Bu? Baru kita saring lagi, kemudian kita pajang di kelas. Itulah keyakinan kelas yang kita sepakati. Nantinya Bu, membentuk kebiasaan baik yang akhirnya membangun budaya positif di sekolah kita. Kan indah kali kalau masing-masing sekolah kan Bu, masing-masing kelas ini
punya disiplin positif siswanya, kita pun enak. Kita tengok aja gini, udah tahu dia salah ya kan Bu. Nggak harus lagi kita, jangan manjat-manjat, kita bilang. Karena itu mengganggu keindahan sekolah kita. Dia tahu, dia sadar sendiri gitu Bu. Nah, lalu bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, jadi bukan benda ya Bu, bukan kelakuan Bu yang tercipta. Kemudian berupa pernyataan universal, misalnya tadi saling menghormati, saling menghargai, jangan tidak boleh mencontek. Sedikit aja Bu, nggak usah panjang-panjang. Kadang-kadang kita ini kan dilarang mencontek, apabila mencontek nanti akan merugikan teman-teman sebangkunya dan merugikan diri sendiri. Kepanjangan, lupa dia. Jadi pendek-pendek aja Bu, menghormati, menghargai, iya betul Bu. Baru sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah kita sehingga mudah diterapkan. Dan dilarang membuka komputer waktu jam pelajaran bahasa Indonesia kita buat. Padahal kita nggak pakai komputer di sekolah kita kan Bu. Itu udah nyala itu ya kan Bu. Nah jadi sesuai dengan apa yang ada di lingkungan kita Bu. Nah ini Bu, semua warga kelas dilibatkan. Jadi bukan kita ya Bu, kita minta anak-anak itu. Kita minta anak-anak itu mengutarakan apa yang dia pikirkan gitu Bu. Sehingga nanti anak-anak itu terkontrol Bu. Nah jadi ketika ada masalah kita mudah melakukan pencegahannya, mudah menganalisisnya. Selanjutnya kita ke materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini Bu, proses dialog yang kita jalankan agar menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada 3 Bu komponen dalam segitiga restitusi. Yang pertama Ibu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Terkait dengan menstabilkan identitas Bu, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Artinya Bu, anak-anak itu salah, itu bagian dari proses belajar dia. Jadi bukan langsung kamu tahu kan ini salah, bukan kayak gitu nak Bu. Jadi kita tahu, oh ini memang proses belajar dia itu begini, belum sampai dia ke tahapan kita juga dulu melaluinya. Apa yang kita ucapkan untuk menstabilkan identitas? Berbuat salah itu wajar, tiada manusia yang sempurna. Sama, ibu juga pernah melakukan itu. Ibu nggak mau tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Ibu nggak mau tahu, pokoknya solusinya apa. Baru, oh kamu berhak merasa begitu. Jadi kalau misalnya kasus tadi yang anak-anak tadi terlambat Bu, kan? Yang pertama kita lakukan itu stabilkan identitasnya Bu. Kenapa kamu terlambat? Begini Bu, biasa itu terlambat. Dulu kan ibu sering terlambat. Pernah ibu terlambat? Kan banyak sih keyakinan-keyakinan, kan banyak sih kegiatan-kegiatan kita. Makanya kita sering terlambat kadang-kadang di rumah. Entah kita belum makan, entah kita belum mimpi, kita bilang kan. Nah, itu adalah bentuk dari menstabilkan identitas. Jadi kita ini kan Bu, kita kembalikan dulu anak itu memang udah nggak ada apa-apa loh. Terlambat itu nggak apa-apa. Kamu salah itu wajar, itulah itu. Kamu salah itu wajar nak. Justru kalau kamu nggak pernah salah, nggak wajar. Namanya belajar ya kan Bu. Selanjutnya ke validasi. Nah, ini baru divalidasi Bu tindakannya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ingat Bu tadi kebutuhan dasar manusia yang 5 itu. Kita ingat itu baik-baik Bu. Anak ini terlambat ini kenapa ya? Makanya yang terlambat tadi dia sedang memenuhi kebutuhan kasih sayang, ya kan Bu? Memperoleh kasih sayang. Apa kata-kata yang mencerminkannya? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat, kita bilang ya kan? Atau iyalah, kamu masih baru terlambat 15 menit. Bisa loh kamu terlambat 30 menit ini kan, tapi kamu berusaha, kita bilang ya kan? Ini namanya menstabilkan. Baru kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya, dia nggak salah, namanya mama, ya kan? Kita bilang. Kan kita memang mau membantu mama. Masukkan nilainya Bu. Namanya membantu mama, kita bilangnya kan. Mamanya kan lagi sakit. Betul, itu memang ciri-ciri anak yang beriman itu.
sesuatu yang penting bagimu. Ini tadi kita kaitkanlah kalau dia terlambat karena mamanya sakit. Lalu yang terakhir menanyakan keyakinan kelas, ya, menanyakan keyakinan. Nah ini baru tadi dia ke kaitannya ke motivasi intrinsik, boleh kita bilang. Jadi kamu terlambat ini benar atau salah? Nah, salah Bu, saya tahu saya salah. Tadi dibilangnya kan Bu, baru kita bilanglah sama dia, apa rupanya keyakinan kelas kita? Oh Bu, tidak boleh terlambat. Nah, jadi kalau sudah terlambat kayak gini gimana kira-kira? Gimana kira-kira kamu mengatasinya? Masuklah posisi kontrol sebagai manajer, sehingga kasusnya terselesaikan dengan baik, dia sadar, tidak mengulangi, dan menjalankan keyakinan kelas dengan baik. Terbentuklah budaya positif. Itu Bu sebenarnya kontrol yang harus kita lakukan Bu. Nah, apa indikatornya? Kalimat kita seperti apa gambarannya sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Oh Bu, nggak terlambat, semuanya diam, semuanya mengikuti padan dengan baik Bu. Nah, baru kamu ingin menjadi seperti orang yang kayak mana? Kita bilang kan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang patuh Bu, yang taat, yang menjalankan kegiatan belajar dengan baik. Nah, itu sudah motivasi intrinsik, sudah muncul berarti. Kalau kita jalankan segitiga restitusi ini Bu, insya Allah mudah-mudahan Bu kasus kita itu tidak berkepanjangan, tidak sampai berlarut-larut, tidak menimbulkan dendam, dan timbul motivasi intrinsik dari si anak tadi. Dari dalam dirinya dia sadar, gitu. Nah, oke, sebenarnya ini ada video, tapi mengingat sudah bentar lagi pun masuk, nanti saya share aja ya Bu videonya ya Bu. Nah, tadi kan ada yang saya bagikan ya Bu, halaman kabutnya ya Bu. Coba Bu dibuka masing-masing Bu. 5973459. Nah, jadi sebagai penutup Bu, dalam penerapan program disiplin positif, kita itu Bu harus punya standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Jadi harus kita dulu Bu yang punya standar. Nah, kemudian kita itu mampu berefleksi. Ini yang jarang kita lakukan Bu. Merefleksikan diri itu Bu jarang sekali kita lakukan, ya kan Bu? Jujur Bu, saya juga Bu, tindakan saya adalah yang paling benar. Padahal seharusnya saya koreksi. Sampai di rumah harusnya saya berpikir, apa ya kira-kira dampak perbuatan saya itu? Nah, rajin-rajinlah kita berefleksi diri Bu. Dalam posisi kontrol sebagai manajer yang menuntun siswa menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.